Ketika Allah menginformasikan pada malaikat, malaikat, aku tak ngangkat penguasa di atas bumi ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Penguasa wakil saya di atas bumi. Siapa itu Allah? Kata malaikat. Ngarep-arep DE sing ngarep-arep. Ojo-ojo aku iki. Bukan kamu, Adam, manusia. Kaget itu malaikat, setengah protes. Kenapa yang kau angkat itu makhluk yang berpotensi yufsidu fiha wa yasfikud dima? Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima? Kenapa yang kau beri kepercayaan menjadi penguasa di atas bumi yang berpotensi konflik, berpotensi saling membunuh? Kenapa bukan kami saja? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa bukan kami saja yang jadi khalifahmu yang rajin istighotsah? Rajin nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu istighotsah kan? Oh, kata Allah enggak. Justru yang bisa jadi khalifah di atas bumi adalah yang siap untuk yufsidu fiha wa yasfikud dima. Yang hanya istighotsah enggak bakal menang. Tenan iku. Ya percaya monggo mboten wonten Quran kok. Yang hanya nusabbihu bihamdika saja, yang hanya wa nuqaddisuka saja gak layak jadi khalifah. Rebutan gubernur gak bakal menang, rebutan bupati gak bakal menang, rebutan masjid dulu kalahan. PKS yang gak pernah bikin masjid tahu-tahu ngerebut masjid. Yang bikin masyarakat NU, tahu-tahu yang menguasai bukan NU. Kalahan kita ini. Kenapa? Kurang yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kurang godop kita ini. Yang gak masjid itu masyarakat NU, sehingga madrasah masyarakat NU. Lama-lama ada kelompok apa Hizbut Tahrir, apa PKS, kirim orang service cleaning. Wah, saya mau mengabdi masjid ini sebagai pembersih. Ya apa namanya? Kalau bahasa Jakarta merobot, apa bahasa Jawanya apa ya? Pokoknya penjaga masjid lah. Enggak usah kemit nggih. Enggak usah dibayar, enggak apa-apa. Ya silahkan. Lama-lama baru 1 bulan 2 bulan ikut rapat. Kalau pengurus rapat ikut usul. Nanti khutbah yang akan datang coba ganti ya. Siapa? Ustadz A. Nanti pengajian yang akan datang saya punya kiai, tahu kiai A, kiai fulan. Datang kiai yang bukan NU. Lama-lama karena sering kiainya malah nggawa bantuan pisan, malah jadi masjidnya malah hilang ke NU-an di masjid itu. Nah ini loh, cara mereka luar biasa. Kita ini kalahan kalau gitu-gituan, kalahan sudahlah. Diatur itu semua oleh pusatnya, oleh bosnya itu. Jadi kalau kita ingin menang, siap, punya potensi, punya semangat, yufsidu fiha wa yasfikud dima. Tidak cukup ingin menjadi khalifah kalau hanya nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Enggak cukup itu. Ya kalau mau, kalau enggak ya sudah. Jadi imam mushola wae wis lah. Ojo pengen jadi bupati wis, jadi imam mushola, imam jamiah, manakiban. Hati-hati agar tidak salah pilih. Gencarnya dakwah Wahabi memang cukup meresahkan. Gerakan mereka hampir berada di segala lini, baik di dunia maya maupun dunia nyata. Salah satu keberhasilan mereka di dunia nyata yaitu merebut masjid-masjid yang dimiliki oleh kelompok Ahlus Sunnah atau mendirikan masjid sendiri sesuai dengan standar mereka. Karena Wahabi senang dagangan sunnah, masjid pun mereka stempel dengan kata sunnah untuk mencari jamaah. Dengan stempel sunnah, masjid tersebut mereka anggap sebagai masjid yang sesuai dengan ajaran Nabi. Di luar stempel masjid sunnah, berarti masjid bid'ah atau masjid yang tidak ada contoh dari Nabi. Tentunya yang mereka anggap masjid bid'ah adalah Masjid Aswaja, lebih khususnya Masjid NU. Nah, agar tidak salah pilih masjid, berikut adalah beberapa ciri-ciri masjid Wahabi yang berstempel masjid sunnah padahal hanya untuk menipu umat. Pertama, masjid Wahabi anti tilawah, solawat, murotal atau puji-pujian setelah azan. Karena menurut mereka itu adalah bid'ah. Wahabi akan merasa terganggu dengan suara bacaan Al-Quran. Benarkah bacaan solawat atau puji-pujian setelah azan adalah bid'ah tercela?
Al-Hafiz As-Sahawi mengatakan, pembacaan solawat menjelang sholat tersebut diperselisihkan. Apakah dihukumi sunnah, makruh, bid'ah, atau disyariatkan? Pendapat yang pertama berdalil dengan firman Allah berikut. Kerjakanlah semua kebaikan. Telah dimaklumi bahwa membaca solawat dan salam termasuk ibadah sunnah yang paling agung. Lebih-lebih telah datang sekian banyak hadis yang mendorong hal tersebut. Serta hadits yang datang tentang keutamaan berdoa setelah azan, sepertiga malam dan menjelang fajar. Pendapat yang benar adalah bahwa hal tersebut bid'ah hasanah atau kreativitas bagus, yang pelakunya diberi pahala dengan niatnya yang baik. Kedua, Wahabi menganggap bahwa meluruskan shaf saat sholat harus dengan menempel antar kaki jamaah. Kalau belum menempel maka dianggap sholatnya tidak sempurna. Lantas benarkah kesempurnaan sholat dilihat dari menempelnya kaki antar jamaah sebagaimana anggapan Wahabi? Hal tersebut adalah tidak benar, sebab dalam riwayat yang menempelkan kaki hanya seorang sahabat. Tidak semua sahabat Nabi melakukannya. Dan berikut adalah dalilnya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik dari Nabi Muhammad SAW. Tegakkanlah shaf kalian, karena saya melihat kalian dari belakang pundakku. Ada seorang di antara kami yang menempelkan bahunya dengan bahu temannya dan telapak kaki dengan telapak kakinya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ketiga, Masjid Wahabi tidak terdapat tasbih. Karena mereka menganggap bahwa biji tasbih adalah tasyabuh bil kufar, yaitu menyerupai orang kafir dan tak ada contohnya dari Nabi. Benarkah klaim Wahabi bahwa memakai tasbih menyerupai orang kafir? Seorang mufti Al-Azhar, Syekh Atiyah Syakir menjawab, di samping Nabi menyetujui terhadap sahabat yang membaca tasbih dengan batu kecil serta Nabi tidak mengingkarinya, ternyata ada banyak sahabat dan ulama salaf yang menjadikan batu, kerikil, dan pintalan tali sebagai sarana untuk menghitung bacaan tasbih. Dan mereka tidak mengingkarinya. Hadis riwayat Abu Dawud. Keempat, Wahabi mengharamkan kunut subuh karena menurut Wahabi itu adalah bid'ah yang tercela. Lantas benarkah kunut subuh hukumnya bid'ah tercela sebagaimana tuduhan Wahabi? Diriwayatkan dari Anas bin Malik. Beliau berkata, Rasulullah senantiasa membaca kunut ketika sholat subuh sehingga beliau wafat. Kelima, Masjid Wahabi tidak ada kaligrafi. Karena mereka sangat alergi dengan tulisan seperti itu. Alasan mereka karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan kaligrafi sehingga itu adalah bid'ah mungkar. Padahal menurut ulama Syafi'iyah, kaligrafi pada masjid tidak haram selagi dalam batas kewajaran sebagaimana merujuk pada sejarah berikut. Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang menjadi khalifah dari tahun 99 Hijriah hingga 101 Hijriah. Atau tahun 717 Masehi hingga 720 Masehi. Beliau telah memperluas bangunan Masjid Nabawi di Madinah. Dan mengarahkan agar ditulis ayat-ayat Al-Quran dengan emas di sepanjang dinding mihrab masjid tersebut. Dan faktanya di sana sampai sekarang baik-baik saja. Keenam, di Masjid Wahabi tidak ada tradisi salam-salaman setelah sholat karena hal tersebut juga dianggap bid'ah yang bertentangan dengan syariat. Benarkah salaman setelah sholat adalah tradisi tercela sebagaimana menurut Wahabi? Diriwayatkan dari sahabat Yazid bin Aswad bahwa ia sholat subuh bersama Rasulullah. Lalu setelah sholat para jamaah berebut untuk menyalami Nabi. Lalu mereka mengusapkan ke wajahnya masing-masing. Dan begitu juga saya menyalami tangan Nabi. Lalu saya usapkan ke wajah saya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ketujuh, Masjid Wahabi tidak ada doa bersama. Karena menurut mereka, doa bersama adalah bid'ah yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran serta tidak ada tuntunannya dari Nabi. Apakah tepat pendapat Wahabi tersebut? Diriwayatkan dari Habib bin Maslamah Al-Firi. Beliau seorang yang dikabulkan doanya berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda,
Tidaklah berkumpul suatu kaum muslimin. Lalu sebagian mereka berdoa, dan sebagian lainnya mengucapkan amin. Kecuali Allah pasti mengabulkan doa mereka. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Dari sini jelas bahwa klaim Masjid Sunnah hanyalah akal-akalan kelompok Wahabi saja yang tujuannya untuk menarik perhatian jamaah awam. Padahal sejatinya masjid merekalah yang sangat jauh dari kata